Bab 931 Teknik Rahasia Jimat Segel Jiwa. Setelah Jing Kai menunjukkan kekuatannya, jelas sekali apa yang menjadi spesialisasi wanita berbaju hitam, jiwa. Posisi ini awalnya seharusnya milik Zhao Feng, tetapi dia telah mengambil posisi penjinak binatang sebagai gantinya. Pak Tua Ge Xiang dari Void Ocean Pavilion ingin menantang Nyonya Su Qingling. Seorang tetua yang tampak damai memegang tongkat perlahan keluar dari aula Pangeran ke-9. Sebelum pertarungan memperebutkan posisi dimulai, pasukan yang tidak berhasil mendapatkan tempat akan menganalisis semua orang yang memiliki tempat dan mendiskusikan siapa yang paling mudah untuk diganti. Si Yulei berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar, dan dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari generasi sebelumnya. Tidak ada kekurangan dalam dirinya atau kekuatan di belakangnya. Old Ying awalnya adalah bagian dari eselon atas Imperial Skynet, dan dia mengkhususkan diri dalam penginderaan dan pelacakan. Rupanya, dia juga memiliki banyak informasi tentang makam kekaisaran. Ying Tua juga memiliki kekuatan pertempuran dari Dewa Suci Semu. Tidak ada yang akan menantang anggota tim yang begitu penting. Zhou Suer pernah menjadi putri yang paling disukai Kaisar Suci, dan ketenarannya sebagai penyembuh telah menyebar sejak lama. Bahkan dokter kekaisaran memujinya. Tidak ada yang tahu terlalu banyak tentang dia, tetapi karena dia adalah seorang kekaisaran, yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya. Ketenaran Shen Jizi telah menyebar ke seluruh dinasti Agung Gun Lord 100 tahun yang lalu, dan sangat sedikit orang yang berspesialisasi dalam ramalan. Kebanyakan kekuatan bahkan tidak memiliki satu orang pun yang mampu meramal. Adapun Zhao Feng, dia memiliki hewan peliharaan dari 10.000 ras kuno. Tidak ada yang punya harapan untuk menang melawannya kecuali mereka memiliki hewan peliharaan Mystic Light Realm. Karena itu, hanya ada dua pilihan, Jing Kai dan Su Qingling. Su Qingling adalah bagian dari generasi muda, dan dia tidak terlalu terkenal. Kekuatan di belakangnya adalah Istana Grand Duke Su, yang merupakan yang terlemah dari 10 Istana Grand Duke dan satu-satunya Istana Grand Duke yang mendukung Pangeran ke-9. Perwakilan dari Istana Grand Duke Su di aula Pangeran ke-9 mengelus jenggotnya dan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir. Su Qingling perlahan keluar, dan suara yang agak tua terdengar, "Terserah kamu." Gelombang niat jiwa muncul dari Ge Xiang dan berubah menjadi lusinan sinar putih yang melesat ke arah Su Qingling. Soul Beams, Ge Xiang mengedarkan niat jiwanya, dan beberapa lusin berkas jiwa putih dihubungkan oleh gelombang kekuatan jiwa yang kuat untuk membentuk berkas jiwa yang besar dan padat. Serangan ini memiliki momentum kuat yang sepertinya bisa mendorong jiwa Su Qingling keluar dari tubuhnya. Su Qingling memiliki ekspresi tenang saat kekuatan jiwa dingin terpancar dari tubuhnya. "Perisai," kata Su Qingling dengan lembut sambil memutar-mutar tangannya dan sepertinya menulis sesuatu di udara. Segera, kekuatan jiwanya mulai menyebar saat segel jimat jiwa raksasa langsung melayang di udara dan berubah menjadi perisai jiwa. Sungguh teknik rahasia jiwa yang aneh. Sebuah cahaya melintas di mata Ge Xiang. Dia telah mendengar tentang teknik rahasia jiwa segel jimat sebelumnya, tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya hari ini. Sinar jiwa mendarat di perisai jiwa, dan bentrokan mengguncang jiwa para pembudidaya yang lebih lemah. Sinar jiwa dan perisai jiwa keduanya hancur setelah pertukaran sengit. Teknik pertahanan Su Qingling telah sepenuhnya memblokir serangan Ge Xiang. "Cobalah untuk mengambil langkah ini. Penjara jiwa!" Ge Xiang meraung saat rambut putihnya tertiup angin, dan sejumlah besar kekuatan jiwa putih muncul. Weng gelombang, weng gelombang. Sinar putih muncul di atas Su Qingling dan membentuk penjara yang dihancurkan dengan maksud jiwa pegunungan. Ini adalah teknik jiwa jarak luas yang dimaksudkan untuk menahan. Teknik jiwa Su Qingling benar-benar dilawan. Ekspresi Zhao Feng berubah. Kekuatan jiwa sesepuh ini kuat, tetapi penjara jiwa ini menggunakan terlalu banyak energi dan tidak memiliki efek yang kuat dibandingkan dengan rantai jiwa Zhao Feng. Di sisi lain, teknik rahasia jiwa Su Qingling sangat mendalam. Zhao Feng hanya bisa menemukan satu nama untuk itu dalam ingatannya, teknik rahasia jimat segel jiwa. Segel, ekspresi gadis berbaju hitam tidak berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menggambar segel jimat jiwa raksasa dengan masing-masing tangan. Kedua segel jimat jiwa melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang menabrak penjara jiwa. Bagian dari penjara jiwa Ge Xiang langsung disegel oleh maksud jiwa, dan kekuatannya menurun. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang dingin menyapu dan menciptakan lapisan es di penjara jiwa. Setelah disegel dalam es,
penjara jiwa tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Pada saat ini, Su Qingling berjalan beberapa langkah ke depan dan keluar dari jangkauan penjara jiwa. Pedang, mata Su Qingling dingin saat dia mengangkat lengannya, dan kekuatan jiwa yang aneh berkibar. Aku mengaku kalah. Ge Xiang menghela nafas tanpa daya. Penjara jiwa telah menggunakan sebagian besar niat jiwanya. Selanjutnya, teknik rahasia jiwa Su Qingling sangat aneh, dan tekniknya sendiri tidak berada di dekat teknik rahasia jiwa segel jimat yang terlupakan. Pertarungan berakhir, dan banyak ahli yang berencana bersaing untuk posisi ini langsung mundur. Banyak orang bahkan tidak melihat melalui teknik jiwa Su Qingling, dan orang-orang di sekitar arena akhirnya memeriksa wanita ini secara nyata. Zhao Feng harus mengakui bahwa penguasaan jiwanya tidak buruk, tetapi niat jiwanya tidak terlalu kuat atau dia akan mampu melepaskan lebih banyak kekuatan pertempuran. Sementara teknik rahasianya kuat, itu membutuhkan bakat alami dan tidak cocok untuk mereka yang memiliki garis keturunan berbasis jiwa. Meskipun Pangeran ke-9 tidak memiliki banyak anggota, semuanya adalah elit. Duke Nanfeng tersenyum tipis saat matanya menjadi sedikit lebih percaya diri. Mata Pangeran ke-9 juga berbinar. Kekuatan tempur yang ditampilkan Su Qingling bagus. Di samping, perwakilan dari Grand Dukesus Palace memberikan senyum kagum ke arah Su Qingling. Su Qingling telah mewarisi teknik misterius ini dalam dimensi ilusi ilahi dan sejauh ini hanya memahaminya sebagian. Setelah Jing Kai dan Su Qingling sama-sama menunjukkan kekuatan pertempuran mereka, tidak ada yang menantang anggota Pangeran ke-9. Teknik jiwa Su Qingling yang unik bahkan membuat anggota lain di arena merasa serius. Meskipun tidak banyak kekuatan yang mendukung Pangeran ke-9, anggota kelompoknya relatif luar biasa. Setelah pertarungan berakhir, Zhao Feng mulai lebih memperhatikan arena lainnya. Pertempuran di arena pangeran berpangkat rendah sangat sengit karena para pangeran ini tidak berniat untuk benar-benar menjadi putra mahkota, yang berarti mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi pangeran lainnya. Grup mereka dirancang lebih untuk keuntungan individu. Zhao Feng mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada pangeran yang berada di peringkat 4 besar, Pangeran ke-4, Pangeran ke-13, Pangeran ke-7, dan Pangeran ke-8. Dengan pikiran, Zhao Feng melihat ke arah arena Pangeran ke-13. Tang Ze dari kultus iblis tanah ingin bertarung dengan kekuatan pertempuran utama. Seorang tetua dengan tatapan mematikan dan jubah ungu dan hitam melihat sosok berjubah hitam. Kultus Iblis Tanah adalah negara adidaya bintang 3 yang mendukung Pangeran ke-13, dan orang bertempur utama, berjubah hitam adalah seseorang yang secara pribadi disewa oleh Pangeran ke-13 untuk mengambil salah satu posisi pertempuran utama. Namun, anggota lain bahkan tidak tahu siapa namanya, mereka hanya tahu bahwa dia adalah Dewa Kuasi Suci. Karena itu, banyak kekuatan yang mendukung Pangeran ke-13 mengincar tempat ini. Sosok berjubah hitam itu perlahan berdiri, dan aura kematian menyebar. Ayo, suara serak terdengar di dimensi jiwa. Seorang ahli yang bias terhadap jiwa. Tang Ze terkejut, meskipun dia tidak mengkhususkan diri pada jiwa, itu juga bukan kelemahannya. Namun, jika lawan mengkhususkan diri pada jiwa, itu berarti kemampuan fisik mereka lemah. Tang Ze mengungkapkan senyum mematikan dan membuka dunia kecilnya. Dunia kecil dari Dewa Kuasi Suci adalah batas dari apa yang dunia sejati bisa tahan. Dunia kecil yang gelap dan dingin muncul di belakang Tang Ze dan memenuhi seluruh arena. Hukum dan niat yang tak terlihat mulai membatasi sosok berjubah hitam. Mati. Kekuatan pertempuran Tang Ze berlipat ganda ketika dia berada di dunia kecilnya sendiri, dan dia menyerang seperti penguasa iblis. HMPH, sosok berjubah hitam itu mencibir dengan dingin, dan lengan panjang tipis yang ditutupi perban muncul begitu Tang Ze menyerbu. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan jiwa berbasis kematian muncul. Kekuatan sosok berjubah hitam menyapu tubuh Tang Ze, dan gelombang kuat hukum kematian muncul dan menarik perhatian semua orang. Tang Ze membeku saat Yuan sejati, kekuatan kehidupan, dan jiwa di dalam tubuhnya tersedot oleh pusaran kematian. Aura kematian yang menakutkan menutupi Tang Ze dan semua pori-porinya. Jangan! Tang Ze menjerit saat dunia kecil kegelapan di arena perlahan memudar. Sosok berjubah hitam itu menarik kembali lengannya. Jubahnya bergeser, dan mayat kering jatuh. Semua orang di aula Pangeran ke-13 merasakan hati mereka menjadi dingin, dan mereka yang bersiap untuk menggantikannya merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka. Mereka baru saja melewati kematian itu sendiri. Siapakah orang berjubah hitam ini?
Teknik macam apa itu? Itu sangat misterius dan kuat. Hanya dengan lambaian lengannya, dia membunuh seorang ahli dari kultus iblis tanah, dan dengan cara yang mengerikan juga. Dia tidak bersikap lunak padanya sama sekali. Para ahli dari kekuatan lain dari arena lain yang menonton juga tercengang. Mereka merasakan jiwa mereka gemetar hanya dari melihat orang berjubah hitam itu. Mereka semua adalah penguasa kuasi suci juga, tapi orang berjubah hitam ini sangat kuat. Xin Wuheng, Xuan Yuanwen, dan teman-temannya di arena pangeran keempat semuanya memiliki ekspresi serius ketika mereka melihat sosok berjubah hitam. Mereka dengan ekspresi paling jelek adalah anggota yang berspesialisasi dalam pertempuran jiwa karena mereka adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab menghadapi serangan jiwa ketika mereka memasuki makam kekaisaran. Karena mereka mengkhususkan diri pada jiwa, mereka tahu betapa menakutkan sosok hitam itu. Sungguh gelombang kuat dari Dead Soul Intent, kata Su Qingling dengan heran. Maksud dari kematian? Zhao Feng mengedarkan mata kirinya, tetapi dia tidak dapat melihat melalui jubah hitam karena ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Niat jiwa dari sosok hitam ini tidak lebih lemah dari miliknya, dan niat kematian membuat Zhao Feng mengingat kaisar kematian, tetapi sosok hitam ini bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan. Seperti yang kuharapkan, orang-orang di belakang pangeran peringkat atas tidaklah sederhana. Seorang elder dari kultus iblis tanah langsung berdiri dan melepaskan aura secret lord-nya saat dia melihat sosok hitam dengan amarah. Kamu tidak meninggalkan ruang untuk bertahan hidup, kan? Jika Anda tidak memberikan kultus iblis tanah penjelasan yang bagus setelah pertempuran untuk menjadi putra mahkota berakhir, HMPH. Petik 2. Meskipun orang berjubah hitam itu kuat, dia adalah satu orang. Sedangkan kultus setan tanah adalah negara adidaya bintang 3. Mereka tidak bisa melakukan ini sambil berbaring. Sosok berjubah hitam tidak menjawab. Dia hanya duduk kembali, dan dua anggota di sebelahnya cegukan. Bab 932 Garis Darah Pertarungan Surga Tak Tertandingi. Munculnya sosok berjubah hitam menyebabkan pertarungan sengit memperebutkan posisi menjadi tenang. Dia membunuh seorang dewa kuasi suci dari kultus iblis tanah dengan kekuatan yang kejam dan menakutkan. Ini membuat ngeri anggota di belakang pangeran yang tidak berniat menjadi putra mahkota. Mereka tidak terlalu kuat, dan jika mereka bertemu dengan orang berjubah hitam di makam kekaisaran, mereka pasti akan mati. Beberapa jenius yang berencana menantangnya langsung menghentikan langkah kaki mereka. Tingkat kematian di antara persidangan untuk menjadi putra mahkota cukup rendah. Jika kekuatan di belakang oposisi tidak memiliki permusuhan hidup atau mati, mereka biasanya tidak akan membunuh yang kalah karena mereka ingin menghindari konflik yang tidak perlu. Ini berarti bahaya memasuki persidangan agak rendah, tetapi orang berjubah hitam ini tampaknya tidak peduli tentang semua itu. Dia bahkan tidak menaruh Hall Demon Hall bintang 3 di matanya dan hanya membunuh Tang Ze tepat di atas panggung. Kekuatan orang berjubah hitam ini membuat bahkan beberapa penguasa suci waspada. Orang ini sendirian akan meningkatkan angka kematian dalam persidangan untuk menjadi putra mahkota. Seorang pria kuat di belakang pangeran ke-13 pulih dari keterkejutannya dan segera mengirim pesan kepada pangeran ke-13, Cener, apakah Anda merekrut anggota ini? Paman, dia tidak buruk kan? Pangeran ke-13 memiliki ekspresi puas. Dia sangat puas dengan anggota pertempuran inti ini. Dia sangat kuat, tapi kamu harus berhati-hati. Ekspresi laki-laki yang kuat terus berubah. Laki-laki berjubah hitam ini sangat misterius dan kuat. Dia bahkan tidak takut pada Ground Demon Hall bintang 3, jadi mengapa dia membantu Zhou Chen? Pangeran ke-13 tidak mengingat kata-kata pamannya. Dia menatap dingin ke arah Zhao Feng. Persidangan untuk menjadi putra mahkota adalah di mana Anda akan mati. Saat perdebatan di arena lain berlanjut, perhatian semua orang mulai beralih dari orang berjubah hitam itu. Lagi pula, beberapa orang yang hadir juga adalah jenius tak tertandingi yang telah terkenal selama ratusan tahun, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Di sisi lain, arena pangeran ke-9 tenang, dan tidak ada yang datang untuk menantang salah satu dari mereka. Semua member juga diam. Bakat Su Qingling di Soldao membuat tim pangeran ke-9 bahagia, tetapi orang berjubah hitam membuat mereka tertekan. Niat jiwa kematian yang ditampilkan oleh orang berjubah hitam benar-benar melampaui niat jiwa Su Qingling, dan bahkan Jing Kai merasa bahwa hanya kematian yang akan menunggunya jika dia melawan orang berjubah hitam. Jangan tertipu oleh apa yang Anda lihat. Jika niat jiwa orang itu begitu kuat, itu berarti tubuh fisiknya adalah kelemahannya.
Selama kita menjaga jarak dan menggunakan serangan jarak jauh, kita bisa menang. Ying Tua memiliki ekspresi muram saat dia perlahan berbicara, dan kata-katanya menenangkan ketakutan semua orang. Seperti yang dikatakan Ying Tua, itulah cara terbaik untuk berurusan dengan ahli berbasis jiwa. Saat mereka menggunakan teknik jiwa mereka dapat dengan mudah dibunuh. Misalnya, ketika Zhao Feng menggunakan rantai jiwa atau tatapan mata dewa, dia pada dasarnya tidak dapat bergerak atau melakukan apapun tanpa mengacaukan tekniknya. Ketika orang berjubah hitam itu membunuh Tang Ze dengan niat jiwa, jika seseorang menyergapnya dari samping, dia mungkin akan terluka parah, dan mereka akan bisa menyelamatkan Tang Ze. Oleh karena itu, uji coba untuk menjadi putra mahkota membutuhkan kerja tim yang baik. Zhao Feng tiba-tiba mengungkapkan senyuman saat dia berbalik ke arah arena pangeran ke-8. Cao Ling dari keluarga Cao ingin menantang Yu Tianhao dari keluarga Yu. Seorang pria parubaya dengan sosok berotot memandangi seorang pemuda tampan dengan mata tertutup. Yu Tianhao akan bertarung sekarang. Keluarga Cao hanya memiliki satu tempat di antara kelompok pangeran ke-8, sedangkan keluarga Yu memiliki 2 tempat. Jelas akan ada pertarungan di antara mereka. Petik 2. Yu Tianhao memiliki garis darah bertempur surga yang tak tertandingi, jadi masuk akal bagi keluarga Yu untuk memiliki 2 tempat. The tertandingi surga memerangi bloodline. Diskusi pun pecah. Semua orang hanya mendengar tentang garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi Yu Tianhao dan tidak pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, di mata semua orang, akan lebih mudah untuk menggantikan Yu Tianhao dibandingkan dengan yang lain karena dia masih sangat muda. Namun, karena kekuatan keluarga Yu, yang merupakan salah satu dari 8 keluarga besar, tidak sembarang orang berani mengambilnya darinya. Sementara keluarga Cao lebih lemah daripada masa jayanya, itu masih salah satu dari 8 keluarga besar, jadi mereka memiliki hak untuk bersaing. Yu Tianhao tiba-tiba berdiri, dan gelombang niat pertempuran muncul di matanya. Semua orang di sekitar arena merasakan niat pertempuran yang mengejutkan naik ke langit. Keinginan untuk bertempur di dalam tubuh mereka sepertinya telah bangkit juga. Cao Long tersenyum puas. Sepertinya Yu Tianhao bukanlah seseorang tanpa kekuatan yang hanya bergantung pada keluarga Yu. Cao Ling tiba-tiba melompat ke udara dan berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu dengan momentum badai. Tak tertandingi di bawah langit. Niat yang kuat terpancar dari tubuh Yu Tianhao saat dia mengambil tindakan. Cahaya yang menyala-nyala keluar dari telapak tangan Yu Tianhao. Pukulan angin yang meningkat. Detik berikutnya, tinju hitam Cao Ling bentrok dengannya. Mereka berdua mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Suara mendesing. Sosok Cao Ling berubah menjadi seberkas cahaya gelap sekali lagi, muncul di atas Yu Tianhao, dan menendang ke bawah. Tendangan penghancur gunung, niat kuat dengan tekanan langit dan bumi muncul di kaki. Tampaknya menjadi gunung Tai saat runtuh ke bawah, dan semua orang yang menonton merasa sulit bernapas. Mereka harus mengedarkan yuan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tak tertandingi, niat tertinggi melonjak dari tubuh Yu Tianhao. Telapak tangan raksasa misterius yang dikelilingi oleh cahaya oranye didorong ke atas dan menelan semua yang dilewatinya. Ledakan, ledakan. Serangan gemuruh Cao Ling langsung hancur, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Cao Ling. Telapak tangan retak langit. Cao Ling seperti busur petir saat dia muncul di sisi kiri Yu Tianhao, dan gelombang udara tajam melesat keluar dan menerbangkan debu di dekatnya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Cao, dia bergerak seperti kilat, dan serangannya sekuat gunung. Petik 2. Saya mendengar bahwa persyaratan minimum untuk menjadi murid inti dari keluarga Cao adalah melatih 10 teknik pertempuran tingkat bumi tingkat menengah ke puncaknya. Keluarga Cao tampaknya penuh dengan master pertempuran jarak dekat, dan mereka memiliki beberapa teknik penguatan tubuh. Semua orang memuji inten yang kuat dan serangan yang menggelegar dari Cao Ling. Langit Chaos membuka telapak tangan. Cao Ling memiliki teknik pertarungan jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 8 keluarga besar. Sepertinya saya harus menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Mata Yu Tianhao berkilauan saat garis darah tertentu tampak terbakar dan menyala di dalam tubuhnya. Sosok kuno dan misterius dalam bentuk manusia muncul dan bergerak selaras dengan tubuh Yu Tianhao. Cahaya oranye redup di sekitar tubuh Yu Tianhao melepaskan cahaya cemerlang, dan niat pertempuran energi mental melesat ke udara. Setiap tindakan Yu Tianhao selaras dengan sosok dingin di belakangnya.
Setiap gerakannya mengandung maksud pertempuran yang cukup untuk menakuti dewa dan hantu, dan itu menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya. Cao Ling merasa seolah-olah ada dewa yang meremehkannya, dan semua kekuatannya ditekan. Beberapa raja dan kaisar yang hadir merasa seperti disambar petir. Mereka harus mengedarkan yuan sejati mereka untuk menahan tekanan. Di arena, gelombang niat bertempur berbenturan dengan penghalang, dan Dewa Suci dari keluarga Yu langsung melepaskan kekuatan yang sama untuk membentuk penghalang lain dan melindungi semua orang. Pada saat yang sama, dia memiliki senyum tipis saat dia melihat sosok dingin di belakang punggung Yu Tianhao. Ya Tuhan, itu benar-benar garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Petik 2. Rupanya, garis keturunan ini dapat diperingkat dalam 10 besar garis keturunan Imperial Dao. Apa maksud bertempur? Aku mungkin bahkan tidak akan bisa berdiri di depannya. Petik 2. Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar. Mereka bisa merasakan gelombang niat pertempuran yang kuat bahkan dari jarak ribuan mil. Ekspresi Tai Hongnan dan yang lainnya dari keluarga Tai di dalam aula pangeran keempat memiliki ekspresi yang suram. Keluarga Tai dan keluarga Yu keduanya menjaga perbatasan barat laut, dan kedua keluarga itu memiliki banyak konflik satu sama lain. Garis darah Heaven Battling dari keluarga Yu sedikit lebih lemah dari garis keturunan Blood Devil Sun, tetapi garis keturunan Heaven Battling yang dikabarkan tak tertandingi dan bahkan sedikit lebih kuat dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Namun, keluarga Yu telah mendapatkan kembali garis keturunan ini sekali lagi sementara garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dari keluarga Tai ada di tubuh beberapa orang luar yang bahkan tidak memiliki nama belakang Tai. Ekspresi orang-orang di dalam aula pangeran ke-8 menjadi merah padam. Keluarga Yu adalah salah satu pendukung terbesar dari pangeran ke-8, dan garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi Yu Tianhao sangat kuat. Pangeran ke-8 melihat ke arena dengan kegembiraan. Dia akhirnya berhasil membujuk keluarga Yu pada saat-saat terakhir, dan bergabungnya keluarga Ji yang tak terduga langsung meningkatkan keseluruhan kekuatannya secara dramatis. Di arena, Cao Ling tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan apapun saat menghadapi Yu Tianhao yang sudah semakin kuat. Gelombang kekuatan surga dan bumi menutupi dirinya dan nyaris tidak berhasil memblokir maksud Yu Tianhao. Pukulan kekuatan ilahi. Cao Ling menggunakan kekuatan ini untuk mendekati Yu Tianhao saat dia mengumpulkan yuan sejati dan meninju. Tak tertandingi di bawah langit. Yu Tianhao menggunakan keterampilan ini sekali lagi, dan dengan tambahan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi, kekuatannya meningkat beberapa kali saat sosok dingin di belakangnya juga mendorong telapak tangan keluar. Seberkas cahaya oranye melesat keluar dan menghancurkan semua yang dilewatinya sebelum melemparkan Cao Ling keluar dari arena. Pertarungan berakhir. Garis darah yang kuat mengguncang hati para petarung lainnya di setiap arena. Si Yulei di arena pangeran ke-9 memiliki ekspresi serius sementara Jing Kai sedikit menundukkan kepalanya. Sosok di belakang Yu Tianhao perlahan memudar, dan dia tiba-tiba mulai berbicara dengan nada bersemangat ke arah arena pangeran ke-9, "Ayo bertengkar lagi." Banyak tatapan langsung beralih ke arena pangeran ke-9. Siapa yang secara pribadi akan diminta oleh pemilik garis keturunan keluarga Yu yang bertempur surga tak tertandingi untuk bertarung? Apakah ada seseorang dari tim pangeran ke-9 dengan kekuatan tempur yang sebanding? Anggota kelompok pangeran ke-9 terkejut dan saling memandang. Dengan siapa Yu Tianhao berbicara? Bukan hal yang baik bagi seseorang dengan kekuatan tempur seperti itu untuk mengawasi mereka. Si Yulei dan Jing Kai segera menggelengkan kepala dan memberi isyarat bahwa mereka belum pernah melihat Yu Tianhao sebelumnya. Belum ada yang pulih dari pertarungan yang mengasyikkan itu ketika tiba-tiba, di sisi pangeran ke-13, pertempuran sengit meletus antara Qi Peng, seorang jenius tua dari Istana 9 Kegelapan, dan penantang dari Istana Grand Duke. Dua master mekanisme di arena pangeran ke-12 juga telah memulai pertukaran mereka juga. Semua pertarungan untuk posisi itu sangat sengit. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa duduk di sana dan menonton semuanya dengan tenang. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di langit dan mereka yang berada di dalam aula sekitarnya bisa merasakan bahwa pertarungan untuk posisi akan segera berakhir. 10 pangeran di aula berdiri secara naluriah dan merasakan gelombang melewati hati mereka. Jing Kai, yang berada di sebelah Zhao Feng, tiba-tiba merasakan tubuhnya mati rasa. Dia berbalik ke arah Zhao Feng, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Zhao Feng tersenyum tipis dan diam-diam sangat gembira.
Saya tidak berharap kekuatan petir kuno dapat bergabung ke tubuh jiwa petir kesengsaraan dewa saya. Sepertinya jiwaku harus disebut tubuh jiwa petir. Bab 933 mengambil tindakan. Jiwa Zhao Feng awalnya hanya berisi kekuatan dewa kesusahan cahaya. Dia hanya mencobanya dan tidak berharap untuk berhasil. Kekuatan petir kuno di dalam kayu hitam diserap ke dalam jiwanya, tetapi alih-alih hidup berdampingan dengan petir kesusahan dewa, itu menyatu langsung ke dalam jiwanya. Seolah-olah jiwa Zhao Feng bisa disempurnakan dengan menyerap kekuatan petir kuno. Pada saat yang sama, kekuatan petir kesusahan-kesusahan juga menjadi sedikit lebih kuat. Zhao Feng langsung merasakan jiwanya menjadi lebih kental, mirip dengan perasaan ketika aura kuno bergabung ke jiwanya. Zhao Feng kemudian mengarahkan perhatiannya ke 10 arena lainnya. Dia benar-benar berhasil menggabungkan kedua kekuatan yang berlawanan bersama-sama. Zhao Feng sedikit terkejut ketika dia melihat pertempuran Luo Zun di arena pangeran ke-8. Luo Zun telah menyelesaikan dunia kecilnya, dan itu sangat unik. Bagian bawah dunia kecilnya adalah es sementara bagian atas adalah api. Namun, mereka tidak saling mempengaruhi. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, Luo Zun telah melampaui sebagian besar kaisar yang lebih tua, dan dari tampilannya, Luo Zun telah mendapatkan banyak dalam dimensi ilusi ilahi dengan mengandalkan tikus koneksi spiritual. Di tempat lain, seorang sarjana di arena pangeran ke-7 menjebak guru arai lain dan menang. Pertarungan untuk posisi akan segera berakhir. Biarkan aku ceritakan sedikit tentang persidangan untuk menjadi putra mahkota. Suara Ying tua tiba-tiba terdengar, dan semua orang berbalik ke arahnya. Mereka tahu bahwa Ying tua tahu banyak informasi tentang makam kekaisaran dan perjuangan untuk menjadi putra mahkota. Pertama, pemeliharaan drakonik adalah faktor kunci dalam persidangan dan bagaimana pemenangnya diputuskan. Kalian semua harus tahu ini. Semua orang tahu bahwa penguasa dinasti penguasa dapat mengumpulkan pemeliharaan di dalam wilayah mereka dan menggunakannya untuk mengkonsolidasikan status mereka. Tentu saja, mereka yang telah ditunjuk oleh kekaisaran juga menerima pemeliharaan, tetapi orang normal hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan pemeliharaan sementara mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran dapat mengubahnya menjadi pemeliharaan drakonik, yang lebih kuat dan memiliki lebih banyak teknik. Ketika para ahli kekaisaran akan mati, mereka akan membawa pemeliharaan drakonik mereka ke dimensi lain, dan setelah ratusan juta tahun, dimensi ini akan menjadi dimensi yang dipenuhi dengan pemeliharaan drakonik. Ying tua memiliki pandangan hormat di matanya saat dia berbicara. Semua orang selain Si Yulei dan Shen Jizi terkejut. Mereka tidak tahu bahwa dinasti Gan Lord besar telah memerintah untuk waktu yang lama, dan mereka menantikan perjalanan ini ke dimensi yang dipenuhi dengan pemeliharaan drakonik. Kami mendukung Pangeran ke-9. Selama kita mengumpulkan cukup pemeliharaan drakonik, Pangeran ke-9 dapat menggunakannya untuk mendapatkan kekuatan yang hampir tak terbatas. Old Ying memiliki ekspresi serius saat dia menekankan hal ini. 7 dari mereka ada di sini untuk mendukung Pangeran ke-9. Semua orang tahu ini, tetapi mereka tidak tahu betapa pentingnya hal ini. Kebanyakan orang datang ke sini untuk mencari harta atau warisan atau menggunakan dimensi kuno untuk menemukan titik terobosan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka tahu apa yang dimaksud Ying tua. Selama ada cukup pemeliharaan drakonik, Pangeran ke-9 akan bisa menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, Pangeran ke-9 tingkat kaisar bisa mencapai tingkat dewa suci atau bahkan lebih tinggi dengan penambahan pemeliharaan drakonik. Pangeran lain juga bisa. Ingat, ini adalah perjuangan untuk menjadi putra mahkota. Jika Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota, kekuatan di belakangmu akan menuai manfaat tanpa batas. Naik turunnya 8 keluarga besar terutama berasal dari hasil persidangan putra mahkota. Ying tua berusaha sangat keras untuk membuat semua orang bersedia membantu Pangeran ke-9. Si Yulei sepertinya mengingat sesuatu dari keluarganya dan samar-samar menganggukkan kepalanya. Zhao Feng merasa bahwa persidangan untuk menjadi putra mahkota lebih merupakan permainan setelah mengetahui beberapa aturan. Seseorang bahkan tidak perlu berpikir, yang perlu mereka ketahui adalah bahwa pemenangnya adalah tim dengan pemeliharaan paling drakonik. Mungkinkah pemeliharaan juga terkait dengan siapa yang bisa memasuki makam kekaisaran? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ada aturan tertentu dalam memperjuangkan posisi, kultivasi penantang tidak dapat melebihi orang yang saat ini memegang posisi. Pangeran ke-9 hanya memiliki 7 tempat, dan kultivasi setiap anggota relatif rendah.
Di sisi lain, pangeran ke-13 memiliki 12 titik. Yang lain terdiam. Informasi sederhana ini sudah menyebar ke seluruh dunia luar, tapi Zhao Feng bahkan tidak tahu tentang itu. Itu benar, memasuki dimensi membutuhkan kekuatan pemeliharaan. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin diperlukan pemeliharaan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kekaisaran. Old Ying berhenti sejenak sebelum menjelaskannya kepada Zhao Feng. Semakin banyak dukungan yang diterima pangeran, semakin banyak pemeliharaan yang akan mereka miliki. Ini berarti bahwa mereka akan dapat menerima lebih banyak orang dan orang-orang yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Kekuatan yang mendukung pangeran ke-9 sangat lemah, jadi dia tidak bisa membawa banyak orang masuk. Ying dan si Yulei yang lama adalah dua dewa kuasi suci, sementara para pangeran yang berada di peringkat 5 besar hampir semuanya memiliki dewa suci yang sejati dalam kelompok mereka. Negosiasi dan rekrutmen juga merupakan ujian bagi para pangeran. Old Ying menghela nafas tanpa daya. Meskipun itu adalah pepatah, banyak yang terkait dengan pasukan yang mendukung masing-masing pangeran. Karena pangeran ke-9 adalah keturunan rendah dan tidak disukai oleh Kaisar Suci, pasukan yang mendukungnya juga tidak kuat. Ada juga beberapa hal lain, tapi aku akan memberitahumu semua setelah kita masuk. Ying Tua hanya berbicara tentang beberapa hal sederhana sehingga Zhao Feng dan Zhou Suer akhirnya akan tahu sedikit tentang persidangan untuk menjadi putra mahkota. Yang lain langsung memutar mata mereka pada keduanya. Apa yang mereka pikirkan dengan berpartisipasi dalam persidangan putra mahkota ketika mereka bahkan tidak tahu aturan paling dasar? Pertarungan untuk posisi telah berakhir, kata Su Qingling lemah. Pada saat ini, ke-10 pangeran berjalan keluar. Karena apa yang dikatakan Old Ying, semua orang merasakan suasana hati yang berat. Zhao Feng juga merasa bahwa dia sekarang terlibat dalam bentrokan antara seluruh dinasti Tuan. Tetapi jika pangeran ke-9 bisa menang, itu akan sangat bermanfaat bagi Ocean Smoke Pavilion. Hanya 2 atau 3 posisi secara total telah berubah di antara kelompok pangeran berperingkat tinggi. Kelompok dengan perubahan terbanyak datang dari pangeran yang berperingkat sangat rendah. Karena mereka tidak punya niat untuk benar-benar melawan yang lain untuk menjadi putra mahkota, mereka lebih acuh ketika memilih anggota mereka. Pangeran ke-9 peringkat ke-7 adalah pengecualian. Ying Tua tahu bahwa pangeran ke-9 telah memulai persiapannya sejak lama dan berusaha sangat keras. Dia berhasil bertahan selama ini. Meskipun kekuatan keseluruhan timnya cukup lemah, ia telah memilih elit dari kekuatan yang lebih lemah ini dan secara pribadi pergi ke tempat lain untuk membujuk orang. Sebagai contoh, pangeran ke-9 secara pribadi pergi untuk mengundang Zhao Feng 4 tahun lalu. Ledakan, gelombang pemeliharaan drakonik yang tak terlihat muncul di istana kekaisaran dan mengubah warna langit dan bumi. Semua orang merasakan gelombang kekuatan tanpa batas, kekuatan ini mengendalikan segalanya, termasuk kehidupan mereka. Selamat datang di persidangan untuk menjadi putra mahkota. Sekarang pertarungan untuk posisi telah berakhir, persidangan akan segera dimulai. Seorang laki-laki berjubah naga emas berdiri di belakang aula utama istana kekaisaran dan berbicara. Dia dikelilingi oleh pemeliharaan drakonik, dan kata-katanya bergema di seluruh surga dan bumi dengan bantuan pemeliharaan drakonik. Di sebelah Kaisar Suci adalah seorang wanita menakjubkan yang mengenakan mahkota yang terbuat dari emas dan batu giok. Dia mengenakan jubah yang sangat terang yang membuat Phoenix tertarik padanya. Beberapa aura tertinggi samar muncul di aula besar. Weng gelombang-gelombang. Sebuah tablet batu tiba-tiba terbang keluar dari aula. Itu memancarkan cahaya keemasan saat muncul di atas bidang seni bela diri. Cahaya keemasan di sekitar loh batu perlahan jatuh dan mendarat di depan semua orang di arena. Ketika tangan Zhao Feng menyentuh cahaya keemasan, itu berubah menjadi liontin batu giok berwarna abu-abu yang redup. Semua yang lain di dekatnya memiliki liontin batu giok yang sama di tangan mereka. 10 pangeran masing-masing memegang segel batu giok, yang mengeluarkan cahaya putih dan naga berbentuk samar yang berkedip. Ini adalah naga giok, dan pemeliharaan drakonik akan secara otomatis disimpan di dalam. Para pangeran memiliki segel pangeran mahkota palsu, yang dapat berevolusi menjadi segel pangeran mahkota yang sebenarnya. Ying Tua tahu bahwa tidak ada seorang pun di kelompok yang tahu tentang itu dan menjelaskannya kepada mereka. Naga jadis di tangan kita berhubungan dengan segel pangeran mahkota palsu sampai tingkat tertentu. Weng gelombang-gelombang. Tablet batu di udara mulai berputar, dan pemeliharaan drakonik yang tak terukur dari ibu kota kekaisaran mulai mengumpulkan ke arah itu.
Banyak gambar misterius pada loh batu mulai menyala, dan itu mulai memancarkan aura kuno dan sunyi. Pengadilan sudah dimulai. Sebuah suara terdengar dari aula besar. Itu berhasil bergema di seluruh istana kekaisaran bahkan tanpa bantuan pemeliharaan drakonik. Gelombang-gelombang. Sebuah cahaya perak gelap melesat dari tengah tablet batu, dan gelombang ruang yang menakutkan dilepaskan. Lebih banyak pemeliharaan drakonik tersedot, dan cahaya perak gelap ini membentuk layar kacau. Pergilah. Pangeran keempat dan anggota timnya maju ke depan. Xuan Yuan Wen dan Dewa Suci dari Sky Suspension Palace adalah yang tercepat saat mereka memasukinya dengan cepat. Ibu, aku akan menjadi putra mahkota. Pangeran ke-13 memandangi wanita di depan aula besar sebelum bergegas menuju layar spasial. Pergilah. Pangeran ke-9 juga bergegas menuju layar memutar, dan para pangeran lainnya mengikuti juga. Anggota di arena semua melompat ke layar. Penatua Hongnan, aku akan mengalahkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna itu. Pria berambut merah dari keluarga Tai berubah menjadi bola api dan meluncur melewati semua orang untuk masuk ke layar. Zhao Feng juga mengikuti kelompok itu dan menuju ke layar, tetapi tiba-tiba, aura kematian muncul di sebelah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia tidak menggunakan teknik rahasia untuk masuk secepat mungkin, dia hanya mengikuti semua orang. Zhao Feng tidak mengharapkan seseorang untuk memotong antrean, dan menuju ke arahnya seperti dia mencoba masuk sebelum Zhao Feng. Zhao Feng sangat membenci aura ini karena mengingatkannya pada Kaisar Maut. Namun, sementara yang lain mungkin takut pada orang berjubah hitam, Zhao Feng tidak. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan meninju ke samping. Jika orang berjubah hitam ingin memotong antrean, maka mereka harus mengambil pukulan ini dari Zhao Feng. Menjadi ahli yang berspesialisasi dalam jiwa, pertahanan fisik orang berjubah hitam seharusnya tidak terlalu kuat, jadi dia kemungkinan besar akan mundur. Gelombang. Orang berjubah hitam itu tampaknya buta karena dia terus bergerak maju. Orang ini, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Sementara orang berjubah hitam itu mengeluarkan perasaan bahwa dia ingin memotong antrean, ada gangguan jiwa samar yang mengandung intent of death yang datang darinya. Bab 934 berpisah. Orang berjubah hitam itu sepertinya buta saat dia terus bergerak maju. Orang ini, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Sementara orang berjubah hitam memberikan perasaan bahwa dia ingin memotong antrean, ada gangguan jiwa samar yang mengandung niat kematian yang datang darinya. Ledakan. Pukulan Zhao Feng mendarat di lengan kiri orang berjubah hitam itu. Tetapi pada saat yang sama, serangan jiwa dari orang berjubah hitam ini juga menyerang jiwa Zhao Feng. Petir kesengsaraan dewa melintas di jiwa ungu tua Zhao Feng dan langsung menghancurkan niat kematian yang menyerang jiwanya. Pada saat yang sama, pukulan Zhao Feng menghancurkan siku orang berjubah hitam itu dan merobek jubah hitamnya, memperlihatkan lengan yang kurus dan layu. Lengannya ditutupi perban dan memiliki tanda jimat hitam yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Zhao Feng menahan serangan jiwa dari orang berjubah hitam sementara orang berjubah hitam tidak membela diri terhadap serangan fisik Zhao Feng sama sekali. HMPH, Zhao Feng mendengus dengan dingin saat dia memasuki layar. Melumpuhkan satu lengan hanyalah untuk memberi pelajaran pada orang berjubah hitam ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata semua orang yang belum masuk melebar. Lengan orang berjubah hitam itu mulai pulih dan bergerak seperti sebelumnya. Jubah hitam yang robek juga ditemukan dan menyembunyikan lengannya. Zhao Feng hanya melihat sebagian kecil dari ini karena dia sudah memasuki layar. Teknik jahat macam apa itu? Kecepatan pemulihannya bahkan lebih kuat dari Tuan Suci Alam Cahaya Mistik. Idiot, itu bahkan bukan pemulihan. Pernahkah Anda melihat pakaian pulih setelah robek? Petik 2. Serangan jiwa kematian dari orang berjubah hitam itu bahkan tidak membahayakan Zhao Feng. Pada saat ini, orang-orang yang belum memasuki makam kekaisaran benar-benar tercengang. Kemisteriusan dan kekuatan yang ditampilkan oleh orang berjubah hitam membuat semua orang mundur dan menolak untuk mendekatinya. Zhao Feng juga tidak bisa diremehkan. Dia menerima serangan jiwa orang berjubah hitam itu secara langsung tanpa gentar. Orang harus tahu bahwa Dewa Kuasi Suci Tangze telah terbunuh tanpa perlawanan oleh serangan jiwa orang berjubah hitam itu. Zhou Suer juga termasuk dalam kelompok ini. Karena dia seorang dokter, dia tidak terburu-buru. Dia adalah anggota terakhir dari tim Pangeran ke-9, dan dia melihat pemandangan ini. Kakak jubah hitam, silakan masuk dulu. Senior Black Robes, silakan masuk.
Para ahli yang hendak memasuki layar seketika mundur dan mulai tersenyum, tapi punggung mereka basah oleh keringat dingin. Zhao Feng, suara serak yang membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya datang dari orang berjubah hitam sebelum dia memasuki layar. Berbagai kekuatan juga menyaksikan adegan Zhao Feng bentrok dengan orang berjubah hitam. Mereka merasa tercengang dan tidak percaya. Hanya beberapa keluarga dan kekuatan yang lebih kuat yang sepertinya menebak sesuatu. Seorang elder dari Ground Demon Hall tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya menjadi suram sebelum dia menghela nafas panjang. Zhao Feng muncul di hutan kuno dan merasakan tubuh dan jiwanya menjadi berat saat gelombang tekanan kuno muncul. Ini adalah aura yang telah melalui zaman kuno dan abadi. Zhao Feng merasa bahwa dia telah memasuki alam mimpi kuno. Karena aura alam mimpi kuno di dalam dirinya, sebagian besar tekanan pada tubuh Zhao Feng tiba-tiba menghilang, seolah-olah Zhao Feng telah mendapatkan pengakuan dari tempat ini. Tekanan di sini jauh lebih lemah dibandingkan dengan alam mimpi kuno, dan itu hanya mempengaruhi Zhao Feng sedikit. Pangeran ke-9 dan anggota tim lainnya juga ada di sini. Sungguh tekanan spasial yang kuat. Zhou Suer mengikuti jejak Zhao Feng, dan wajahnya menjadi sedikit merah ketika dia tiba. Dia merasa sulit bernapas atau bahkan mengambil langkah. Terbiasalah, naga giok akan menyerap takdir drakonik samar di udara, dan Anda dapat menggunakannya untuk menurunkan tekanan yang dibebankan dimensi pada Anda. Old Ying segera menjelaskan, dan dia berhenti sejenak ketika dia melihat Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya tidak merasa tidak nyaman sama sekali, dan dia bahkan tampaknya sangat cocok dengan dimensi ini. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia mengembangkan teknik penguatan tubuh dan memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap tekanan di sini sangat kuat dan dapat mengusir semua benda asing. Mereka yang berkultivasi lebih rendah tidak akan bisa bergerak sama sekali, mereka hanya bisa berbaring di tanah. Yang lain juga merasa bahwa situasi Zhao Feng berbeda dari mereka. Bahkan Si Yulei, yang merupakan seorang kultivator tubuh, merasa udaranya berat. Semuanya ada di sini. Dragon Jades kita terhubung ke segel semu Pangeran ke-9, jadi kita bisa sampai di tempat yang sama meskipun kita datang pada waktu yang berbeda. Ying Tua berbicara dengan cepat. Jelas sekali bahwa waktu sangat penting. Dragon Jades dan Pseudo Crown Prince Seal akan secara otomatis menyerap takdir drakonik samar di udara, tapi karena itu, efisiensi kita akan agak rendah jika kita tetap bersama. Old Ying mengambil Dragon Jade miliknya. Itu redup dan tidak memiliki cahaya. Jelas bahwa semua pemeliharaan drakonik di dekatnya telah diserap sepenuhnya. Segel putra mahkota semu yang semula cerah di tangan Pangeran ke-9 sekarang hanya memberikan cahaya samar. Ini karena mereka baru saja menggunakan pemeliharaan di dalam segel palsu untuk memasuki makam kekaisaran. Yang artinya kita harus berpisah, kata Ying Tua dengan nada serius. Semua orang juga menduga bahwa ini akan terjadi karena mereka bisa merasakan betapa pentingnya pemeliharaan drakonik itu. Tanpa pemeliharaan drakonik, mereka akan tertahan oleh tekanan dari dimensi kuno, yang akan mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Di bawah tekanan kuat dari dimensi kuno, mereka bahkan tidak bisa terbang. Hanya Tuan Suci yang hampir tidak bisa terbang. Namun, jika seseorang memiliki cukup pemeliharaan drakonik, mereka dapat menggunakannya untuk menahan tekanan dari dimensi kuno dan untuk sesaat terbang di udara. Kami memiliki 8 orang, jadi membagi menjadi 3 kelompok adalah yang terbaik. Zhao Feng, Shen Jizi, dan saya semua akan memimpin 1 atau 2 orang. Dengan siapa kalian semua ingin pergi? Old Ying mengamati kelompok itu dan menyarankan. Su Qingling, Jing Kai, dan Si Yulei semuanya berhenti sejenak. Mereka tidak memiliki perselisihan dengan Ying Tua dan Shen Jizi memimpin kelompok karena mereka berdua adalah penatua yang berpengalaman. Ying Tua mengkhususkan diri dalam pelacakan dan penginderaan, jadi dia bisa menghindari bahaya, sementara Shen Jizi tahu ramalan dan bisa menebak di mana bahaya dan kemalangan berada. Tapi mengapa Zhao Feng menjadi pemimpin juga? Apakah itu karena dia adalah seorang penjinak binatang dan membutuhkan perlindungan? Aku akan pergi dengan Old Ying. Jing Kai segera pergi ke sisi Old Ying. Setelah menyaksikan pertarungan memperebutkan posisi, Jing Kai merasa bahwa kekuatannya hanya rata-rata di antara anggota yang berspesialisasi dalam pertempuran. Old Ying adalah seorang kuasa Secret Lord, dan dia sangat berpengalaman. Mengikuti dia berarti dia akan aman, dan dia juga bisa mempelajari beberapa hal. Yang lain memandang Pangeran ke-9, yang berdiri di samping Ying Tua.
Ini berarti tim Owl Ting sudah memiliki total 3 orang. Aku akan pergi dengan Shen Jizi, kata Xi Yulei dan Su Qingling pada saat yang sama dan segera berjalan ke arah Shen Jizi. Saya tidak membutuhkan dokter, Zhao Feng segera berkata. Zhou Suer adalah satu-satunya yang tersisa, tetapi dia sama sekali tidak berguna bagi Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng sangat kokoh, dan dia memiliki petir air dan kayu angin untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan Yuan sejatinya. Dia juga memiliki teratai langit air hijau dan jus buah 100 asal. Penyembuh adalah hal terakhir yang dia butuhkan, anggota tim lainnya akan lebih berguna daripada Zhou Suer. Kamu, wajah Zhou Su menjadi merah karena malu. Dia telah menyaksikan pertukaran antara Zhao Feng dan orang berjubah hitam beberapa saat yang lalu, jadi dia yakin dengan kekuatan Zhao Feng dan berpikir bahwa tidak apa-apa menjadi pasangannya. Dia tidak menyangka Zhao Feng tiba-tiba menolaknya. Kalian semua bisa pergi. Saya akan pergi dengan Zhao Feng hari ini, suara Zhou Suer terdengar. Hanya karena Zhao Feng tidak menginginkan penyembuh, apakah itu berarti dia tidak akan mendapatkannya? Jika dia hanya mengikuti apa yang dikatakan Zhao Feng, bukankah itu merupakan kehilangan muka yang lebih besar daripada ditolak? Zhou Suer tidak ingin Zhao Feng melakukan apa yang dia suka, jadi dia segera berjalan ke arahnya, seolah mengatakan bahwa dia pasti akan pergi bersamanya. Anggota lain memandang Zhao Feng dan Zhou Suer dan merasa agak malu. Meskipun mereka memiliki kesan buruk tentang Zhao Feng dan tidak terlalu menyukainya, itu tidak benar-benar cocok untuk penjinak binatang dan dokter, yang keduanya memiliki kekuatan pertempuran rendah, untuk pergi bersama. Binatang buas di dalam makam kekaisaran semuanya bermandikan aura kuno dan pemeliharaan drakonik, membuat mereka sangat ganas dan mematikan. Owl Ting berbicara saat mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Jika itu masalahnya, mari kita bertindak. Ini adalah bagian dari peta makam kekaisaran, serta beberapa informasi tentang persidangan. Petik 2. Owl Ting memberi semua orang buklet berisi informasi. Ayo pergi. Shen Jizi juga memberikan senyuman tipis saat dia mengambil buklet tersebut dan bersiap untuk bergerak. Xi Yulei, Su Qingling, dan Jing Kai semua tersendat sejenak. Ying Tua dan Shen Jizi, yang keduanya agak berpengalaman, tampaknya menyetujui duo yang tidak seimbang ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Ying Tua dan Shen Jizi tidak khawatir bahwa tim yang terdiri dari penjinak binatang dan seorang dokter akan mati di sini? Namun, karena mereka berdua tidak memiliki perselisihan tentang hal itu, mereka juga tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jadi mereka mengambil buklet tersebut dan mulai mengingat informasinya. Ying Tua dan Shen Jizi memimpin kelompok mereka dan pergi. Sebelum Pangeran ke-9 pergi, dia memandang Zhao Feng, saudara Zhao. Dengan tampilan Anda dalam dimensi ilusi ilahi, makam kekaisaran tidak akan terlalu sulit bagi Anda. Anda pasti bisa melindungi kakak perempuan Suer. Petik 2. Zhao Feng memutar matanya dan mulai berpikir. Ying Tua dan Shen Jizi kemungkinan besar telah membicarakan hal ini dan dengan sengaja memberikan dokter itu kepadanya. Zhao Feng melihat-lihat informasi dan langsung mengerti. Dokter pada dasarnya tidak berguna pada tahap awal dan hanya akan berperan kemudian. Ada banyak informasi di dalam buklet tersebut, termasuk daerah mana yang memiliki binatang berbahaya dan tempat mana yang memiliki warisan yang belum ada yang berhasil mendapatkannya. Namun, Zhao Feng terlebih dahulu perlu mengkonfirmasi lokasinya. Teng! Zhao Feng melompat ke udara dan mendarat di puncak pohon terdekat. Setelah melompat ke udara, Zhao Feng kemudian naik beberapa meter lagi dan menatap ke bawah dengan mata spiritualotnya untuk melihat semuanya dalam beberapa puluh ribu mil. Zhao Feng bahkan melihat beberapa sosok lain sekitar 10.000 mil jauhnya. Zhou Suer linglung saat dia melihat Zhao Feng yang mengambang di udara. Kamu bisa terbang ke sini? Zhou Suer bertanya dengan kaget. Dragon jadenya belum menyerap pemeliharaan drakonik sama sekali, dan dia tidak bisa menahan tekanan dari dimensi ini. Dia merasa sulit bahkan untuk berjalan, tetapi Zhao Feng sepertinya masih dalam dimensi aslinya. Dia bisa dengan mudah melompat-lompat dan melayang di udara. Bagaimana Zhao Feng melakukan hal seperti itu tanpa pemeliharaan drakonik? Zhao Feng tidak membalas Zhou Suer. Dia hanya melambaikan tangan kirinya, dan seekor burung yao raksasa muncul dan terbang ke kejauhan. Burung yao ini adalah yang biasanya melindungi buah alam mimpi kuno, dan sekarang menjadi raja tahap akhir. Karena itu adalah makhluk dari alam mimpi kuno, itu sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum langit dan bumi di makam kekaisaran, dan sebenarnya bisa terbang lebih cepat di sini.
Aura kuno dan sunyi yang berasal dari tubuhnya membuat takut semua binatang di dekatnya yang terbang di udara. Bab 935 Perlindungan Naga Giok. Setelah memastikan lokasinya dan memeriksa semua kemungkinan bahaya di dekatnya, Zhao Feng turun ke tanah. Kami berada di tepi makam kekaisaran, yang tidak terlalu berbahaya. Warisan dari Dewa Langit Kegelapan adalah warisan terdekat dengan kita. Petik 2. Zhao Feng menggunakan informasi tersebut untuk mencocokkan dengan petanya. Warisan di dekat tepinya biasanya berperingkat rendah, tetapi mereka tidak hanya peduli dengan warisan, mereka juga menginginkan pemeliharaan drakonik. Warisan berisi sisa pemeliharaan drakonik dari Dewa Suci Kekaisaran, dan jika seseorang berhasil menaklukkan warisan, tidak hanya mereka akan menerima warisan itu sendiri, mereka juga akan menerima pemeliharaan drakoniknya. Pada tingkat individu, Zhao Feng lebih mementingkan sumber daya dan item penguburan. Mari kita pergi ke warisan Secret Lord Dark Sky dulu. Zhao Feng mulai bergerak maju dengan cepat sementara Zhou Suer masih mencari warisan langit gelap di peta. Hei, tunggu aku. Zhou Suer mulai sedikit menyesali keputusannya. Zhao Feng bisa bergerak tanpa masalah, tetapi dia merasa seperti bergerak melawan angin sakal yang kuat. Aura kuno di sekitarnya terus memukulnya, dan dia tidak bisa mengikuti jejak Zhao Feng. Mendengarnya, Zhao Feng berbalik. Sebagai seorang putri kekaisaran, Zhou Suer jelas tidak mengalami banyak kesulitan, dan dia sangat lemah. Ditambah fakta bahwa dia adalah seorang dokter, tubuhnya lebih lemah dari kebanyakan kaisar normal. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya dan memanggil ular piton raksasa itu. Zhao Feng telah bersiap untuk ini, dia menempatkan dua makhluk dari alam mimpi kuno ke dunia tata ruang berkabut. Duduk, kata Zhao Feng. Ekspresi Zhou Suer berubah. Meskipun ular piton ini hanyalah raja tahap akhir, aura ganas dan mematikan yang dipancarkannya membuat jantungnya berdegup kencang. Namun, meski ular itu ganas, Zhou Suer harus duduk di atasnya. Begitu dia duduk di atas piton, Zhou Suer merasakan tekanan dimensi menurun, dan dia pikir ini sangat aneh. Ular berbintik hijau sangat cepat, dan perjalanan Zhou Suer sangat mudah. Dari kelihatannya, tidak buruk bermitra dengan penjinak binatang. Zhao Feng, apakah Anda memiliki tunggangan lain? Aku akan berdagang denganmu. Zhou Suer tidak pernah puas. Ular itu bahkan lebih cepat dari Zhao Feng. Mereka segera memasuki hutan yang luas, dan Zhao Feng menemukan bahwa ada banyak buah di pepohonan. Zhao Feng memilih pasangan dan memeriksanya dengan mata kirinya, tetapi efeknya tidak mendekati buah alam mimpi kuno, mereka hanya memiliki sekitar 1/100 efek. Ayo, makanlah. Zhao Feng melemparkan buah itu ke Zhou Suer. Meskipun mereka tidak terlalu efektif dan tidak mengandung banyak aura kuno, mereka masih bisa membantu Zhou Suer meningkatkan ketahanannya terhadap tekanan. Pada titik ini, naga giok Zhou Suer sedikit lebih cerah, kemungkinan besar karena menyerap takdir drakonik di udara saat mereka bepergian. Zhao Feng, bukankah rute kita sedikit melenceng? Zhou Suer bertanya. Itu benar, kami sedikit melenceng. Zhao Feng tidak setuju. Mengapa? Zhou Suer bingung. Mengapa mereka ingin keluar jalur? Karena kita akan merampok seseorang. Zhao Feng mengungkapkan senyum jahat. Tiga sosok tiba-tiba melompat keluar dari samping dan melihat Zhao Feng dan Zhou Suer. Zhao Feng tersenyum tipis sementara Zhou Suer berhenti sejenak. Ketiganya sangat waspada, tetapi mereka menghela napas setelah melihat bahwa itu adalah Zhao Feng dan Zhou Suer. Itu hanya anggota tim Pangeran ke-9. Ekspresi pria parubaya yang mengenakan mantel kuning melembut. Mereka berasal dari kelompok Pangeran ke-6, yang menduduki peringkat ke-8, yang tidak jauh berbeda dari pangkat Pangeran ke-9. Mereka hanya takut pada tim dari Pangeran yang berada di peringkat 5 besar. Bukankah ini Grandmaster Beast Tamer Zhao Feng dan dokternya? Mengapa Pangeran ke-9 mempertemukan kalian berdua? Seorang jenius dari generasi muda berjalan di depan Zhao Feng dan Zhou Suer dengan ekspresi sombong, dan keserakahan melintas di matanya. Pangeran ke-6 tidak berniat bertarung untuk putra mahkota, jadi semua anggotanya mengkhususkan diri dalam pertempuran. Mereka telah memasuki makam kekaisaran untuk menemukan kekayaan pribadi, dan mereka semua ahli dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Laki-laki yang mengenakan jas kuning tahu apa yang dilakukan rekannya. Serahkan harta, sumber daya, dan pemeliharaan drakonik di Dragon Jadesmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Laki-laki yang mengenakan jas kuning meraung. Anggota ketiga adalah seorang penatua berkulit hitam, dan dia segera mengirim pesan kepada dua lainnya,
Zhao Feng ini tidak boleh diremehkan, dan Zhou Suer adalah seorang putri kekaisaran. Mari kita langsung pergi ke Dark Sky Inheritance. Petik 2. Tetua berkulit hitam telah memasuki makam kekaisaran beberapa saat kemudian, jadi dia telah menyaksikan pertukaran antara Zhao Feng dan orang berjubah hitam dan sedikit takut pada Zhao Feng. Namun, laki-laki paruh baya yang mengenakan jas kuning dan junior keduanya mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, dia hanyalah seorang penjinak binatang. Adapun Zhou Suer, dia adalah seorang dokter, jadi kekuatan bertarungnya bisa diabaikan sepenuhnya. Selanjutnya, mereka hanya mengambil beberapa item dari mereka, jadi mengapa mereka perlu takut dengan identitas Zhou Suer? Zhou Suer memandang Zhao Feng dengan cara menyalahkan. Dia tahu ada bahaya di sini, tapi tetap datang ke sini. Ketiganya adalah kaisar, dan setidaknya mereka memiliki kekuatan tempur kaisar yang tak tertandingi. Anda ingin merampok 3 kaisar sendirian? Namun, memikirkan fakta bahwa Zhao Feng mungkin mengeluarkan hewan peliharaan spiritualnya untuk bertarung, Zhou Suer merasa sedikit lebih percaya diri. Hehe, kamu mendapatkannya terbalik, akulah yang merampokmu. Serahkan semua sumber daya Anda, termasuk Dragon Jades. Zhao Feng tertawa dingin. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, pemuda jenius dan pria yang mengenakan jas kuning berhenti sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Seorang penjinak binatang berani mengatakan hal seperti itu? Merampok mereka bertiga. Mereka telah mendengar bahwa Zhao Feng memiliki hewan peliharaan yang sangat kuat. Tetapi selama mereka menghindarinya dan hanya mengalahkan pemiliknya, ancaman seperti apa yang dapat ditimbulkan oleh hewan peliharaan spiritualnya? Ekspresi sesepuh berbaju hitam menjadi mendesak. Jika kamu tidak mau menyerahkan hartamu, maka aku hanya harus membuatmu menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan perlindungan dari Dragon Jademu. Jenius muda itu mendengus dengan dingin dan merasa tidak puas. Setiap naga giok berisi susunan tersembunyi yang dapat membantu pemegangnya melarikan diri dari bahaya sekali. Setelah menggunakannya, mereka akan bisa berteleportasi ke sisi pangeran mereka. Ini berarti, jika Zhao Feng menggunakan susunan tersembunyi di naga giok, Zhao Feng akan muncul tepat di sebelah pangeran ke-9. Ini adalah salah satu alasan utama rendahnya tingkat kematian di makam kekaisaran. Bahkan jika seseorang dalam bahaya, mereka bisa menggunakan ini untuk kembali ke sisi pangeran mereka, tapi hanya sekali. Pergilah, mata laki-laki berpakaian kuning menjadi dingin saat bila emas panjang muncul di tangannya. Jika mereka tidak mau menyerahkan item mereka, maka dia hanya akan memaksa mereka untuk menggunakan arai pelindung di Dragon Jades mereka. Jenius muda juga mulai mengedarkan yuan sejatinya. Orang tua berbaju hitam merasa tidak berdaya dan harus mengambil tindakan juga. Dia berharap ketiganya bisa mengalahkan Zhao Feng. 3 kaisar melepaskan semua kekuatan mereka, tetapi kekuatan luar biasa mereka hanya menutupi beberapa ratus meter, dan gelombang yuan sejati mereka sangat lemah. Kekuatan semua orang dibatasi oleh tekanan dari makam kekaisaran, jadi mereka hanya bisa menggunakan 1/20 dari kekuatan pertempuran penuh mereka di tahap awal. Domain labirin ilusi, Zhao Feng meninju, dan pikiran ketiga kaisar kosong saat mereka kehilangan kesadaran dan muncul di kota kuno. Mereka telah kehilangan kendali penuh atas tubuh mereka. Pada saat yang sama, serangan fisik Zhao Feng yang kuat membuat mereka batuk darah. Lonjakan air inten muncul di mata kiri Zhao Feng, dan rantai transparan seperti kristal dari petir ungu gelap melewati jiwa mereka dan mengikat ketiga kaisar. Jiwa ketiga kaisar tidak dapat bergerak setelah diikat oleh rantai jiwa. Jangan, orang tua berbaju hitam masih bisa melawan sedikit, dan dia bersiap untuk menggunakan teknik rahasia. Petir kesengsaraan dewa berkilauan di rantai petir ungu tua dan membuat 3 kaisar berteriak sebelum kehilangan kesadaran. Ketiganya jatuh ke tanah. Niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa suci, jadi dia bahkan bisa mengancam Tuan Suci ketika dia menggunakan teknik rahasia jiwanya. Menambahkan fakta bahwa ketiga kaisar bahkan tidak dapat menggunakan sebagian besar kekuatan mereka karena tekanan dimensi, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhao Feng sama sekali. Zhou Suer duduk di punggung ular piton raksasa dengan tatapan bingung. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan memanggil hewan peliharaan spiritual, tetapi dia hanya menggunakan 1 pukulan dan 1 pandangan untuk mengalahkan 3 kaisar. Tidak heran Ying Tua dan Pangeran ke-9 membiarkan Zhao Feng menjadi pemimpin. Dia bukan hanya Grandmaster Beast Tamer, kekuatan pribadinya juga luar biasa. Menambah pertukaran antara Zhao Feng dan orang berjubah hitam, Zhou Suer lebih percaya pada Zhao Feng.
Kekuatan pertempuran Zhao Feng setidaknya sebanding dengan orang berjubah hitam yang menanamkan dewa kuasi suci. Zhao Feng tidak membunuh ketiga kaisar, dia hanya membuat mereka pingsan. Dia kemudian pergi untuk mengais barang-barang mereka. Ketiganya semuanya berasal dari kekuatan yang kuat, jadi mereka jelas memiliki banyak harta. Mengapa kamu menginginkan Dragon Jades mereka? Zhou Suer tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran ketika dia melihat Zhao Feng mengambil Dragon Jades mereka. Dragon Jade berisi arai tersembunyi yang akan memindahkan pemiliknya ke pangeran mereka. Ini berarti, jika Zhao Feng berencana menggunakan arai di Dragon Jades ini, dia akan tiba di sebelah pangeran ke-6. Satu naga giok mungkin tidak cukup untuk menyimpan pemeliharaan drakonik, jawab Zhao Feng. Ada batasan berapa banyak pemeliharaan drakonik yang dapat disimpan setiap naga jade, tetapi tidak banyak orang yang pernah mencapai batas ini selama bertahun-tahun karena seseorang harus menggunakan pemeliharaan drakonik untuk menahan tekanan dimensi ini, dan perkelahian juga membutuhkan jumlah yang besar. Pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan tempur pengguna. Kita juga bisa merampok pangeran ke-6 jika kita harus, Zhao Feng berpikir sejenak sebelum berkata. Sementara Zhao Feng terdengar sombong, apa yang dia katakan secara teknis logis. Namun, Zhou Suer hampir jatuh dari piton berbintik hijau ketika dia mendengar itu. Kamu ingin merampok pangeran? Zhou Suer bertanya dengan tidak percaya. Orang harus tahu bahwa para pangeran dijaga oleh para ahli terkuat, dan para pangeran itu sendiri dapat menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak sekarang. Dibandingkan dengan pemeliharaan drakonik, Zhao Feng menginginkan sumber daya. Warisan dari seorang dewa suci jelas akan memiliki banyak kekayaan, belum lagi para dewa suci yang dimakamkan di sini semuanya adalah kekaisaran. Duo ini segera pergi setelah mengambil semuanya. Ketiga kaisar berjuang dan berhasil berdiri setelah beberapa saat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia begitu kuat? Jenius muda itu tercengang. Dia mengalahkan kita hanya dengan satu pukulan dan satu teknik jiwa. Laki-laki berbaju kuning tidak bisa mempercayainya. Apakah Anda tidak menyadari bahwa serangan jiwa Zhao Feng sangat kuat dan hampir sepenuhnya tidak terpengaruh oleh pembatasan makam kekaisaran? Penatua berbaju hitam menarik napas dalam-dalam. Dua lainnya langsung linglung. Bagaimana mungkin? Namun, ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa kata-kata itu benar. Niat jiwa Zhao Feng sama sekali tidak ditekan oleh makam kekaisaran, dan itu benar-benar menghancurkan mereka.